Oke, di sini sebelumnya sebelum mulai aku mau perkenalan dulu nih, kayak kata pepatah tuh kan, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sebelumnya kenalin dulu, nama aku itu R. Triba Isra Kusuma, bisa dipanggil Triba atau bisa dipanggil Raden. Aku itu mahasiswa dari Universitas Bina Dharma. Kalau sekarang sih masih semester 3. Nah, profesi hari-hari aku tuh, aku lagi ngedalamin menjadi web developer. Nah, aku tuh termasuk aktif di organisasi. Salah satunya dari organisasi kampus itu aku ikut Bina Dharma Cyber Army. Nah, sebelumnya di Bina Dharma Cyber Army aku tuh ngejabat sebagai wakil ketua umum. Naasnya sekarang malah terpilih jadi ketua umum. Sayangnya. Nah, di luar kampus sendiri aku tuh aktif di beberapa komunitas kayak Kampung Digital Eritan dan juga Palembang Digital. Nah, di sini juga aku nyantumin itu ada IG aku Raden.Dot sama TikTok aku. Jadi kalau kalian mau ke DM kayak mau bikin project atau mau joki bisa hubungin aku aja gitu. Boleh next. Nah, aku akan ngebawain tema ini hari ini nih, pengenalan Laravel framework PHP modern. Udah pada tahu belum PHP? Bukan pemberi harapan palsu, bukan ya. Nah, PHP itu tuh sebuah bahasa pemrograman komputer yang digunakan bagi developer itu untuk bagian backend atau bagian server. Next. Nah, agenda kita hari ini tuh ada beberapa, kayak kenapa kita harus pakai web framework, kenalan dengan Laravel, beserta fitur-fitur Laravel. Next. Nah, aku mau tanya nih di sini. Di sini ada nggak yang belajar ngoding pakai PHP? Ada nggak? Wih, banyak nih. Nah, kalian pernah nggak sih ngoding PHP itu tuh, maksud aku bikin website dari PHP bener, PHP vanilla atau PHP natif? Pernah nggak? Atau cuma belajar doang, kayak belajar function, belajar aritmatika dan lain sebagainya? Pernah. Nah, kalau kalian nggak pakai framework atau ngoding dari nol, kalian tuh kalau mau bikin website tuh bisa, tapi sulit gitu. Karena kayak kalian pernah kan buka website kayak Tokopedia atau e-commerce lainnya. Nah, kalau kalian ngoding dari nol, benar-benar dari PHP natif, itu tuh kalian tuh bakal rumit karena kalian tuh harus ngebikin package-package-nya, kayak package untuk folder konfigurasi ke database, terus bagian routingnya dan lain sebagainya. Nah, kalau sedangkan kita ngoding pakai framework, nah framework ini nih memudahkan kita. Jadi framework ini kayak kita nginstal library-nya, terus nanti ketika kita pakai framework itu, di dalam framework itu tuh udah ada langsung struktur-struktur folder yang bakal kita gunain. Jadi kita nggak perlu lagi tuh bikin folder kayak untuk migrasi ke database, untuk routing, untuk view dan lain sebagainya. Next. Definisi dari Laravel sendiri. Nah, Laravel adalah framework PHP, yang berarti Laravel itu terbuat dari bahasa pemrograman PHP. Nah, Laravel ini bersifat open source. Open source itu maksudnya kayak gratis dan tentunya banyak dokumentasi yang beredar di publik. Nah, Laravel ini dibangun oleh Taylor Otwell pada tahun 2011, tepatnya bulan Juni. Dulu itu Laravel itu masih awal-awal itu Laravel 1. Namun sekarang udah Laravel 11, yang mana tentunya versi Laravel 11 ini udah lebih bagus. Kayak package-nya itu lebih simpel dan lebih rapi. Terus fokus pada efisiensi dan sintaks yang elegan. Next. Nah, fitur utama dari Laravel ada beberapa kayak MVC, model, view controller, routing, blend template engine, Eloquent ORM, dan Artisan CLI. Next. Nah, aku akan ngejelasin satu-satu dari fitur-fitur Laravel tadi. Nah, yang pertama aku bakal ngejelasin MVC, model view controller. Nah, MVC ini adalah arsitektur dari Laravel itu sendiri. Nah, sebelum kalian ngoding Laravel atau terjun benar-benar untuk mendalami Laravel, kalian tuh harus paham konsep MVC ini. Nah, di sini kan ada gambar nih, ada model, view, controller, dan routing. Nah, ini aku bakal jelasin dulu. Jadi anggaplah user ini kalian. Nah, terus si routing ini administrasi. Controller itu aku, model ini si Mbak Ayunda, terus si view ini Kak Irfan. Anggaplah seperti itu. Nah, kalian tuh datang ke administrasi, datang ke routing, meminta dokumen misalnya. Mas, ada nggak sih dokumen misalnya dokumen data Telkomsel tahun ini misalnya. Nah, nanti si yang routing tadi itu bakal nyampein pesannya ke controller, ke aku.
Nah, dari aku sendiri, aku bakal nyampein ke model. Model itu tuh kayak LQORM, itu tuh fungsinya dia tuh berbicara ke database. Jadi kita nggak perlu nulis sintak-sintak SQL yang panjang banget. Nah, jadi si model itu udah merangkum semuanya. Nah, dari aku tadi, aku si controller ini ngirim perintah ke model, permintaan. Nah, si model bakal ngecek tuh, ada nggak nih data atau konsep tahun ini? Oh, ternyata ada. Kalau ada, si model bakal ngasih data itu ke aku, balik lagi ke controller. Nah, dari controller itu sendiri bakal disampaikan ke view, ke Kak Irfan. Nah, dari Kak Irfan sendiri, setelah semua datanya selesai, bakal balik lagi ke kalian dalam bentuk view. Nah, itu konsep sederhana dari MVC. Nah, aku nggak tahu ya, soalnya kita ini kan waktunya agak mepet. Nah, jadi aku tuh rencananya nanti tuh mau live coding. Nah, takutnya kan nggak sempet. Nah, di sini aku udah nyiapin source code. Source code ini kayak source code CRUD. Jadi kalau misalkan waktunya nggak sempet, kalian tuh udah ada source code-nya untuk belajar gitu kan. Jadi kalian bisa merhatiin aja dari depan. Nah, bagi yang mau install mungkin bisa di scan gitu. Ada yang kesusahan? Bisa? Kalian tuh nyeken barcode ya, jangan mutuin aku. Nanti kalian mutuin aku, Mak. Udah pada nyeken? Oke, next. Nah, terus fitur selanjutnya ialah routing. Kalian tuh pasti pernah kan mengakses sebuah website gitu kan. Nah, aku anggap contoh Tokopedia. Ketika kalian mengakses Tokopedia, pasti yang tampil di awal itu adalah halaman utama si Tokopedia. Nah, itu cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya itu terdapat di slash itu. Nah, maksud dari slash itu tuh adalah tampilan awal. Jadi routing ini itu tuh mendefinisikan alamat URL yang kalian telusuri. Nah, terus di sini kan di bawahnya ada beberapa route lagi ya, ada beberapa routing, /user, /product, sama /order. Nah, ketika kalian membuka tokopedia.com, kalian pasti bakal ngebuka kayak order, produk, atau bagian profil. Nah, ketika kalian membuka bagian-bagian itu di URL kalian, itu tuh pasti ada /product misalnya, atau /order dan lain sebagainya. Nah, kalian pasti kan bertanya-tanya kan, ini gimana sih, apa sih maksudnya gitu kan, cara kerjanya, terus bikinnya gimana. Nah, kalau dari cara kerjanya itu dari sini. Jadi dari slash halaman awal, dia bakal mau pindah kemana, misalnya pindah ke produk. Nah, dari produk /product, nah nanti si produk yang routing tadi, kayak kataku tadi, dia ngirim perintah ke controller, mengirim permintaan. Nah, dari controller dia bakal mencari kelas index, yang dimana kelas index ini nih nggak harus index ya, bisa kayak produk, bisa order dan lain sebagainya. Nah, si kelas index ini bakal ngebikin sebuah function, yang dimana functionnya ini meminta permintaan ke model, apakah data itu ada atau tidak. Nah, dari model sendiri, kalau misalkan ada, bakal balik lagi ke controller. Nah, di product controller, karena datanya udah ada nih, udah siap, maka langsung balik lagi ke /product. Nah, disitulah kenapa ketika kita membuka website, kalian tuh pasti kan ngalamin dengan tokopedia.com /product. Nah, cara kerjanya dan alurnya gimana, itu tuh kayak yang aku jelasin barusan. Next. Terus di Laravel itu ada Blade Template Engine. Nah, Blade Template Engine itu tuh sebuah mesin template yang ada di Laravel. Kebanyakan developer itu tuh menggunakan ini untuk membuat template yang siap dipakai di dalam package Laravel itu sendiri. Karena kan kayak nggak mungkin kan kita membuat misalkan navbar nih, seluruh kode itu mau kita taruh navbar, footer, kan ribet. Jadi itulah fungsinya dari Blade Template Engine. Nah, salah satu selain dari fungsi itu, Blade Template Engine ini bisa memasukkan sintaks logika PHP ke dalam kode HTML. Kayak contohnya di sini ada folder layouts, yang dimana di dalam folder layouts itu ada main.blade.php. Nah, di dalam folder di dalam file itu sendiri itu tuh ada sintaks
logika PHP itu tuh kayak gitu tuh, add, yield, sama dengan konten. Aku jelasin dulu apa itu yield itu. Nah, jadi si yield ini nih kayak mendefinisikan bahwa bagian ini nih kosong. Cuman ada wadah. Nah, wadahnya itu mana? Wadahnya itu si konten itu. Nah, karena ini kosong dan cuma ada wadah si konten, kan berarti kan belum ada tampilannya ya, belum kita bikin. Nah, maka dari itu kita harus bikin tampilannya. Next. Nah, si tampilan konten tadi bakal aku panggil ke sini nih, ke page /home.blade.php. Nah, sebelum memanggil itu tuh ada caranya. Yang pertama di atas sekali, di bagian atas awal file itu tuh kita tulis dulu add extends layout.main. Yang maksudnya extends itu tuh kayak perintah ini nih menyambung dari file mana, dari file layouts yang dimana di layouts ini ada folder main lagi. Nah, terus bagian tadi kan ada tuh add, yield, terus konten kan. Nah, itu kan masih kosong nih, wadahnya masih kosong. Nah, itu bakal kita isi. Gimana cara isinya? Itu kita panggil. Panggilnya caranya add section, terus yang dimana kita panggil si wadah tadi konten. Nah, itu kan baru kepanggil wadahnya doang nih, belum kita isi kan, barulah kita isi. Misalkan kayak gini nih, ini ada div, kelas, jumbotron, tag center dan lain sebagainya gitu. Oke, next. Nah, terus kita langsung ke tools dan instalasi si Laravel. Nah, Laravel sendiri itu tuh bisa diinstal melalui dua server. Kenapa harus pakai server? Karena kayak PHP ini kan berjalan dengan server. Nah, jadi kita tuh butuh yang namanya localhost kalau untuk di tahap developer. Nah, kayak software untuk localhost sendiri itu tuh ada banyak. Cuman yang sering aku pakai itu tuh Laragon. Aku nggak pakai Hexam karena Hexam itu tuh kadang error. Cuman Hexam atau Laragon itu bisa install. Nah, kalau dari tools-toolsnya sendiri, yang pertama yang pasti kita tuh selain butuh localhost tadi, Laragon atau Hexam, kita tuh butuh yang namanya Composer. Composer itu tuh kayak sebuah package untuk menginstal si Laravel atau isi-isiannya gitu. Intinya kayak gitu. Nah, terus ada PHP sama Node.js. PHP dan Node.js ini diperlukan di bagian Laragon karena Laragon ini memerlukan Node.js dan PHP yang versi terbaru agar keamanannya lebih terjaga. Terus yang paling penting kita butuh yang namanya itu text editor. Di sini aku pakai Visual Studio Code. Nah, kita langsung aja ke bagian instalasi. Yang pertama aku bakal ngejelasin instalasi dari Hexam dulu. Pastikan kalian bertanya-tanya nih, kenapa aku lebih pakai yang Laragon atau Hexam kan? Nah, sini aku jelasin. Nah, kalau kalian mau pakai yang Hexam, kalian tuh harus mengakses dulu websitenya, website si Laravel. Nah, setelah kalian mengakses website Laravel, kalian tuh langsung ke bagian documentation. Nah, setelah ke bagian dokumentasi, setelah ke bagian dokumentasi, nanti tuh kalian tuh bakal masuk ke halaman instalasi. Nah, di instalasi sendiri itu nanti bakal ada perintah untuk menginstal. Next. Nah, setelah kalian menemukan perintah untuk menginstal, kalian aktifkan dulu tuh si Hexam. Kalian start bagian yang Apache, bagian localhost sama si database. Udah kalian start, kalian masuk ke bagian Explorer. Nah, di Explorer sendiri nanti itu kan bakal kebuka bagian folder Hexam nih. Nah, di folder Hexam tuh kalian cari htdocs. Kenapa harus htdocs? Karena seluruh codingan yang bakal kalian buat yang pakai PHP itu tuh tersimpan di dalam htdocs kalau untuk si Hexam. Nah, setelah kalian buka si htdocs, kalian tekan dah tuh yang bagian atasnya tuh, yang ada local disk C, Hexam, terus htdocs. Setelah kalian klik, kalian hapus semua, ganti dengan kata-kata cmd. Command line. Kita bakal membuka cmd untuk melakukan instalasi Laravel. Next. Nah, di sini kan udah kebuka nih cmd. Nah, kataku tadi kan setelah kita membuka dokumentasi di websitenya, kita tuh bakal nemuin kode. Kodenya itu ada dua. Yang pertama ada Composer Global Require Laravel /installer, sama yang Laravel new website baru. Nah, aku jelasin dulu satu persatu. Nah, yang pertama kita bakal menginstal Composer secara global di laptop kita. Kenapa? Karena Laravel 11 ini nggak bisa diinstal kayak Laravel 10. Kalau Laravel 10 itu tuh menginstalnya cukup gampang kalau di Hexam. Nah, berhubung ke Laravel ini udah Laravel 11, cara menginstalnya pun agak rumit. Pertama kita install dulu dah tuh
komposer globalnya. Setelah keinstal, barulah kita di bawah bagian perintah itu bakal nemuin lagi Laravel new example app. Nah, Laravel new ini si website baru itu tuh nama folder yang bakal kalian bikin. Itu bebas. Terus setelahnya kalian bakal nemuin perintah kayak gini. Itu adalah permintaan kalian tuh mau bikin Laravel yang non, breeze atau Jetstream. Kalau yang non berarti kalian tuh nggak mau ngebikin Laravel itu tuh ada fitur apapun, kayak bener-bener Laravel kosong. Sedangkan breeze dan Jetstream itu tuh udah ada fitur kayak login, register, CRUD dan lain sebagainya. Nah, anggaplah kita pilih yang non nih, karena kita kan baru belajar benar-benar dari awal. Nah, setelah kita pilih yang non, itu tuh bakal ada lagi permintaan kita mau yang PES atau PHP unit. Keduanya sama aja, cuman pada umumnya, apalagi aku sebagai developer Laravel, itu tuh aku bakal pasti nggunain yang PES. Udah, tinggal aku pilih aja tuh nol atau PES, dia bakal langsung ke bikin. Nah, kalau yang tadi itu kan di Exam nih, kayak ribet banget kan, harus buka websitenya, harus tempel ke sana, tempel ke sini, buka ini, buka itu. Nah, sedangkan di Laravel itu cukup simpel, dengan syarat kalau Laravel, Node.js sama PHP itu harus yang versi terbaru. Nah, kalau di Laravel sendiri setelah kalian start, kalian tinggal klik kanan di mouse, itu bakal timbul nih yang kayak gini. Nah, setelah timbul itu bakal ada langsung bagian quick app. Nah, di quick app ini kalian pilih dah tuh mau pakai Blank, WordPress, Symfony atau dan lain sebagainya. Nah, berhubung kita pakai Laravel, tentu kita bakal milih Laravel. Next. Nah, setelah kita milih, kita bakal disuruh ngebuat nama si folder itu. Apa contohnya? Di sini aku bikin namanya website baru. Nah, setelah kita menentukan nama, langsung aja kita tekan OK. Next. Nah, kan udah selesai nih, udah kebikin semua. Nah, kita langsung masuk ke bagian codingannya. Di codingannya itu sendiri, aku jelasin ini namanya project struktur. Nah, Laravel kayak kataku tadi di awal, framework itu tuh udah ada struktur-struktur project atau folder yang memudahkan kita untuk memakai, karena itu udah siap pakai. Tinggal kita tuh ngasih kayak logika-logika dari masing-masing project itu sendiri. Nah, kalau Laravel sendiri ada beberapa, memang banyak ini project strukturnya, tapi yang bakal sering kita pakai itu tuh cuma ada beberapa kayak app, database, resource, route, dan juga env. Nah, untuk si app sendiri yang bagian paling atas, app itu tuh kayak folder yang dalamnya itu ada folder lagi namanya model dan juga si controller. Nah, terus ada database itu untuk migrasi ke database-nya. Resource, nah di resource ini itu tuh folder untuk bagian view. Jadi kalau kita mau bikin bagian view, kita bikinnya di resource. Nah, terus ada routes, bagian routing, dan env. Env ini kita tuh mau ngonekin database kita, hosting ke database kita tuh ke si project kita ini. Next. Nah, bagian ini di bagian env. Jadi kita awal mula mau ngoding, kita tuh bikin dulu atau kita istilahnya tuh sambungin dulu database kita ke project kita. Nah, DB connection itu kita samain. Misalkan kita pakai SQLite, kita berarti ubah ke SQLite. Nah, berhubung aku pakai MySQL yang benar-benar sering dipakai oleh orang lain, kita ubah jadi MySQL. Nah, nama database kita ubah, itu bebas. Nah, terus username dan password itu sesuaiin nama dengan database kalian. Misal kalian buka PHP admin tuh, itu udah kalian setel kayak passwordnya ini, username-nya ini. Nah, berarti di sini itu kalian tulis juga kayak gitu. Nah, setelah kalian selesai membuat ini, langsung ke bagian migrasi. Next. Nah, sebelum ke bagian migrasi, aku tadi kan ngejelasin tuh ada yang namanya artisan CLI. Nah, artisan CLI itu tuh kayak perintah dari si PHP untuk ngebikin sebuah folder. Kan nggak mungkin tuh, misalkan aku mau bikin 3 folder nih, misalkan model, migrasi, sama controller. Kan nggak mungkin kan aku mau bikin satu-satu gitu kan di project struktur tadi, lama. Ya aku tinggal bikin aja pakai si artisan CLI dengan perintah php artisan make model, kasih namanya barang. Nah, untuk nama si model ini jangan lupa di depannya itu dikasih huruf besar. Nah, setelah nama barang aku kasih lagi spasi, tanda strip, terus MCR. Singkatan dari MCR itu sendiri ialah migrasi dan controller. Nah, ketika aku enter, aku bakal langsung kebikin tuh. Aku langsung kebikin folder model, migrasi, dan juga controller. Nah, next dulu.
Nah, setelah bikin aku tadi kan udah bikin bagian migrasi kan. Nah, di bagian migrasi sendiri aku bakal ngisi isi-isi dari database itu sendiri. Nah, jadi kan di dalam database itu ada namanya table, ada baris, ada kolom. Nah, untuk mengisinya nggak mungkin kan kita bolak-balik ke PHP admin atau ke MySQL dan lain sebagainya. Kita cukup buka folder migrasi yang di database, nanti akan ada folder migrasi itu kalian buka. Terus di bagian ini nih langsung kalian isi aja tuh. S table, kalian kasih tipe datanya apa, string, apa, teks atau integer. Terus kalian kasih nama dari si baris itu tuh apa. Udah selesai, tolong dimundurin. Ketika sudah selesai, kita langsung lagi ke bagian PHP Artisan Migrate. Nah, apa sih maksud dari PHP Artisan Migrate? Itu tuh kayak perintah kita tuh memasukin data itu tuh ke database beserta kita ngebuat file itu di database. Next. Lagi. Nah, terus ke model. Model ini sendiri kayak kataku tadi, model itu tuh fungsinya kayak dia ngebuat bicara antar si project dengan si database. Jadi kita nggak perlu nulis perintah SQL yang terlalu panjang kalau mau mengubah si data-data atau menambah data ke dalam database. Kita cukup menggunakan perintah protected, terus kasih variabel available dengan nama. Nah, nama barang, deskripsi dan stok ini itu tuh apa yang kita isi di migrasi tadi. Nah, kalian pasti kan bertanya-tanya, itu apa sih variabel available itu? Nah, jadi variabel available itu ialah kolom yang bisa diisi secara mass segment. Maksudnya kolom itu tuh bisa diisi secara banyak, tapi datanya tidak akan terganggu atau tidak akan berubah. Next. Nah, terus kita ke bagian controller. Karena kita tadi udah ngebikin migrasi, udah koneksi ke database dan model. Sekarang kita ke bagian controller, ke bagian logika. Nah, di controller inilah logika-logika itu berjalan antara model ke view, terus ke migrasi dan lain sebagainya. Next. Nah, di awal controller itu pasti kan kosong nih. Nah, kita bakal ngisi. Nah, karena berhubung kita di sini rencananya mau membuat CRUD, create, read, update, delete. Nah, kita bakal ngisi function itu. Next. Yang pertama aku bakal ngebuat function index untuk halaman awal. Aku bikin aja public function index, terus aku isi tuh. Aku kasih variabel barang yang dimana variabel barang ini langsung aku isikan, aku panggil si model barang tadi. Jadi variabel barang sama dengan model barang, terus _2 all itu maksudnya aku bakal ngambil seluruh database yang ada di model dan aku kirim ke controller. Setelah itu aku bakal return view. Setelah misalkan ada kejadian yang telah selesai, aku bakal ngembaliin seluruh nilai itu ke view. View-nya kemana? Ke barang.index. Dengan catatan aku compact, aku ambil seluruh barang yang di database, yang dimana barang di database itu udah kesimpan di variabel barang, yang bakal langsung masuk ke halaman index. Terus ada public function script, ini biasa. Terus next. Nah, terus tadi udah bagian index. Nah, sekarang ke bagian store atau ke bagian create. Nah, di sini aku membuat public function store dengan isi parameternya request. Aku mau merequest apa? Aku merequest seluruh apa yang ada di database. Makanya aku isi tuh nama barang, deskripsi dan stok. Sebelum aku merequest, aku bakal ngevalidasiin data ini. Makanya di situ aku tulis variabel request sama dengan validate, terus aku masukin nama-nama yang aku bikin tadi. Nah, setelah itu aku panggil lagi si model barang tadi. Aku panggil model barang, aku create dari request tadi. Nah, request tadi kan udah divalidasi nih. Nah, setelah divalidasi dia bakal ngirim semuanya kemana? Ke barang index. Next. Nah, ini untuk function bagian edit. Jadi tadi kan udah bagian index, bagian awal, terus logika create, terus sekarang bagian edit. Nah, di edit ini aku bikin aja tuh public function edit dengan parameternya model barang, yang dimana model barang tadi kan ada variabel barang nih yang udah nyimpen seluruh data. Aku tulis dah tuh variabel barang, terus mau aku apain ini function ini aku bakal nge-return view
barang, ed compact barang. Lanjut. Nah, terus ada bagian update. Update sendiri itu tuh parameternya ada dua, ada request sama ngambil model si barang. Aku bikin function update yang dimana aku meminta request. Request apa? Aku merequest seluruh data ini barang ini aku ambil. Buat apa? Buat kita ke bagian bawah itu ada variabel barang dengan update. Nah, dari variabel barang ini bakal aku update dengan aku meminta nge-request dari request validasi. Data-data itu udah benar belum? Kalau data itu udah benar, maka langsung datanya kembali ke return di red itu, terus ke root barang.index ke halaman awal. Next. Terus ada bagian hapus atau destroy. Bagian hapus bikin functionnya cukup simpel, cukup kalian bikin public function destroy, ambil si model barang, terus panggil si variabel barang. Nah, variabel barang ini mau diapain? Mau di delete kan? Kita tinggal panggil lagi si variabel barang dengan kita panggil parameter function delete. Udah, setelah itu kita langsung ngirim lagi datanya ke root barang index. Next. Nah, terus ini di bagian routing. Nah, tadi kan di controller kan udah kita bikin semua tuh. Nah, terus aku bakal ngebikin routing yang dimana routing ini bakal langsung ke halaman view. Nah, aku tulis aja root resource. Tadi kan di halaman awal kalian melihat tuh root get. Nah, kenapa ini root resource? Root resource maksudnya di sini ini kayak gini. Aku membuat routing yang dimana aku memanggil resource atau package yang namanya itu barang. Dari barang ini aku meminta lagi panggilan ke controller, meminta data-datanya beserta kelas-kelasnya. Ketika kata controller itu oh ada ini, nah langsung dibalikin lagi ke barang. Next. Itu udah selesai belum yang installannya? Di mana nih guys? Di www. Oke, tolong buka website baru itu. Dibuka di Vispas ya. Oh, Apa aja tuh? ini kak. Di folder web baru tuh kanan. Open with VS Code biasanya ada. Dari atas ya langsung. Ya, Ke kanan. Tidak. Di mundur di folder ini. Ini di kanan. Open with. Di kanan. Open with. Show more option udah kasih. Open with. Maaf, Kak Irfan, tolong dibuka sekali lagi folder websitenya. Sini aku buka. Keluar sekali. Oke. Nah, itu klik kanan. Oh, kode tidak apa-apa. Iya. Dah. Apa yang pinjam? Oh, sini be, di sini be. Ini aku ngejelasin dari sini ya. Ya, kau pegang ini. Oke. Nah, setelah kalian ngebuat si Laravel tadi, ngebikin si framework yang instal di laptop kalian, halaman awal tuh bakal kayak gini. Nah, halaman awal tuh bakal kayak gini, bakal kosong yang ada cuman si project strukturnya. Nah, tadi kan aku ngejelasin project struktur yang bakal kita gunain itu ada app, terus ada database, ada resource, route, dan juga si env. Nah, di env ini di bagian sini nih, nah di sinilah kalian tuh bakal connecting ke database. Kayak kata aku tadi, kalian ubah ininya bisa kami SQL, terus di database name-nya kalian kasih nama apa, terus username dan beserta password dari PHP MyAdmin kalian. Nah, untuk controller, kalian buka yang app HTTP. Nah, di sini nih, ini udah ada langsung yang tadi kita bikin kan, ada yang PHP artisan make model barang spasi / MCR. Terus model di sini. Nah, tadi sudah kan tadi? Bentar. Kocak. Tadi kan sampai ke routing kan. Nah, di routing ini kan aku tadi bilang kan, aku membuat sebuah routing yang dimana routing ini memanggil source, memanggil package yang berisi nama barang.
Nah, resource ini yang ini. Nah, resource ini di dalamnya ada barang. Nah, barang ini meminta data dari controller. Dari controller bakal minta ke model. Dari model kalau data itu ada bakal balik lagi ke controller dan balik lagi ke file barang. Nah, di file barang ini aku ngebikin beberapa file. Ada index, edit, dan create. Nah, index ini halaman utama. Aku kayak biasa lah bikin HTML dan lain sebagainya. Nah, ketika kita udah ngebikin si controller, hal yang harus kita lakuin itu ngebuat si view. Nah, di view ini aku anggaplah di sini bikin ada table sama baris. Nah, di bagian body, di table yang bagian body, itu aku bikin dulu for each. For each. Kenapa harus for each? Karena itu tuh kayak hal yang dilakuin kalau mau bikin perulangan. Kenapa harus perulangan? Karena data itu kan bakal dikirim berulang-ulang atau ditampilin berulang-ulang. Nah, dari for each ini barulah kita memanggil si variabel barang. Barang yang ada di controller tadi. Nah, dari variabel yang ini nih yang udah kita bikin variabel, terus kita compact, terus kita panggil lagi ke barang. Nah, dari barang ini karena kita pakai for each, kita tuh harus mendefinisikan lagi kayak kita ngubah namanya gitu. Makanya di sini aku tulis variabel barang terus variabel yang baru namanya barang, nggak ada s-nya. Nah, variabel barang inilah yang bakal kita pakai untuk si tampilan. Kayak di sini aku di baris-barisnya aku manggil tuh variabel barang yang isinya ada ID, terus ada nama barang, deskripsi, dan stok. Nah, ini nih dari mana sih aku ngisi ID, nama barang, deskripsi, dan stok? Itu tuh ada di bagian database. Nah, di database kan aku udah bikin migrasi tadi. Nah, di migrasi inilah aku ngebanggil seluruh tabel-tabel itu atau baris-baris itu ke halaman view. Nah, terus ada bagian link yang menuju ke edit. Nah, kalau mau bikin tampilan untuk edit, cara memanggilnya kita tuh pertama yang pasti harus tulis route, terus kita panggil barang.edit, terus kita kasih parameter. Barang.edit ini akan nampilin apa? Akan nampilin si variabel barang dengan isi seluruh ID, berarti mencakup seluruh ID bakal masuk ke bagian edit. Terus bagian hapus, kita langsung ke bagian route, barang, destroy, terus manggil si variabel barang yang dimana parameter itu ID. Terus kita kalau mau bikin from itu tuh wajib nulisin add CSRF dia biar nggak error. Nah, terus metodenya metode delete. Nah, terus kita ke bagian edit. Di edit barang kita bikin sebuah from. Terus route barang update yang dimana barang update ini kita ngambil si variabel barang dengan isi ID. Terus metodenya apa? Karena ini metodenya update, berarti kita pakai metode PUT atau put. Nah, kita bikin lagi nih label beserta input-inputnya dengan value-nya apa? Value-nya aku di sini nulis barang dan aku ngambil si nama barang ini yang dari migrasi tadi. Terus ada yang create. Nah, create ini sendiri itu tuh kayak kataku tadi ngebikin si isi data ini, yang dimana data ini bakal nampil ke halaman indeks. Nah, ini kan udah selesai nih, udah jadi semua. Nah, berarti udah langsung kita bisa jalanin. Nah, cara ngejalannya sendiri karena di laptop ini belum keinstall si database ya, kita install dulu si database-nya dengan perintah php artisan migrate. Kayaknya belum terdetek itu sama PowerShell-nya. Kalau di restart dulu laptopnya. Tidak sih. Ngeri juga lah nih pakai Nginx. Kira PHP ini masih gamon Apache. Hapus dulu kak terminalnya. Create new terminal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena tidak bisa berarti kita nggak bisa nampilin bagian si halaman. Cuman di PPT aku udah nambahin. Kalau kamu migrate itu nggak flash? Enggak, itu PHP-nya yang enggak detect.
Nah, jadi ini nih tampilan yang bakal jadi nanti di tampilan awal. Ada daftar barang, ada baris, tambah barang dan lain sebagainya. Nah, di tambah barang nih, tolong Oh iya. Hah? timnya. Supervisi. Nah, di tambah barang itu kan tuh tinggal ngisi tuh testing, jeruk bali, stok 23. Terus disimpan. Next. Nah, terus ini kan ada dua aksi nih, edit dan hapus. Yang dimana edit bisa mengedit dan hapus bisa menghapus. Coba next. Lagi. Nah, lagi. Nah, ketika kita menghapus barang, maka barang itu langsung kehapus. Oke, next. Next. Oh, habis ya? Tidak, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata atau kurang pengucapan, aku mohon maaf. Baik, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada meja ada kan? Baik teman-teman, adakah ingin bertanya? Untuk pertanyaan hanya 2 saja ya. Boleh angkat tangan yang mau. Oh ya, jangan. 2 aja. Oke, 1, 2. Nanti ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.